Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 10 April 2026 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat di dalam Oktav Paskah, gereja mengajak kita untuk terus hidup di dalam kebangkitan, mengalami kebangkitan, juga dalam hidup sehari-hari yang sederhana. Tujuannya supaya kalau kita mengalami kebangkitan dalam hidup kita yang nyata, kita tidak lagi kembali menjadi manusia lama, tetapi hidup dalam perspektif yang jauh lebih luas, yaitu perspektif kebangkitan. Bacaan Injil menegaskan akan hal itu. Lengkapnya bagaimana? Mari kita mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih,
Bacaan Injil pada Oktav Paskah tentu masih sekitar kebangkitan. Dan seperti juga pada hari ini, kisahnya tentang penampakan. Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kali sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita mengerti bahwa penampakan Tuhan itu ternyata bukan hanya seminggu, 2 minggu, tetapi 40 hari. Karena memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Yesus yang dulu berjalan bersama dengan para rasul menyusuri sekitar daerah Galilea, Samaria, dan Yudea, itu ketika bangkit sudah berubah. Tetap ada kontinuitas, tetap Yesus yang sama, tetapi juga Yesus yang baru. Yesus yang masuk dalam kebangkitan. Kebaruan ini sulit untuk dimengerti secara manusiawi. Maka mereka mengerti bahwa itu adalah Yesus, tetapi entah bagaimana tetap berbeda. Jauh lebih penuh kuasa, jauh lebih terang, jauh lebih jernih. Karena itu mereka tidak berani bertanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu itu Yesus. Meskipun tidak sama seperti pengalamannya dulu. Dan karena itu Yesus menampakkan diri terus-menerus, bahkan selama 40 hari. Supaya kemudian para murid terbiasa kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Yang perlu kita kenang dan kita masukkan di dalam kesadaran kita adalah bahwa Yesus itu sesudah bangkit bersama-sama dengan kita. Maka kita perlu mengalami kebangkitan. Hidup yang sungguh, Yesus yang sungguh hidup di dalam diri kita. Supaya tentu kita menjadi lebih tenang dan melihat perspektif kehidupan ini dengan cara yang baru. Jangan kembali ke manusia lama. Petrus dan para murid pada waktu itu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Tidak saja menjadi penjala ikan. Tetapi sesudah Yesus dibunuh, wafat, mereka kembali ke Galilea jadi penjala ikan lagi. Yang tidak bisa, tidak dapat apa-apa. Karena mereka sudah dipanggil untuk keluar dari manusia lama. Maka panggilan kali ini pun menyerupai panggilan yang pertama. Yaitu ketika Petrus menjala ikan dan tidak dapat apa-apa, lalu kemudian menjala dapat banyak sekali. Lalu Petrus berlutut dan mengatakan, Tuhan, pergilah dari sini karena aku tidak pantas. Itu panggilan yang pertama. Dan ini sama, mirip sekali. Supaya Petrus ingat. Petrus diajak dan para rasul yang lain untuk menjadi penjala manusia. Menjadi penjala ikan itu terlalu kecil untuk para muridnya. Itu artinya kehidupan, surviving, hidup untuk bertahan dalam kehidupan ini terlalu kecil untuk kita. Kita itu mempunyai martabat ilahi, anugerah Roh Kudus yang melampaui apa saja yang mungkin di dunia ini. Maka jangan kembali tenggelam pada persoalan-persoalan duniawi lagi. Terlalu besar bagi kita. Kita itu terlalu besar hanya untuk urusan-urusan duniawi. Bukan bahwa urusan duniawi tidak penting. Penting sekali. Survival itu penting, tapi itu terlalu kecil untuk kita. Itu seperti kita itu mempunyai laptop yang canggih sekali, spesifikasinya luar biasa. Tapi hanya dipakai untuk ngetik. Sayang, kita itu ilahi, tahta bait Roh Kudus, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, tapi kita hanya tenggelam dengan urusan-urusan tetek bengek sehari-hari. Persoalan akan tetap ada, tetapi melalui perspektif kebangkitan kita mengerti bahwa persoalan itu sehebat apapun akan berlalu. Semua yang di dunia ini sementara. Tetapi kita abadi, kita kekal.
Dan karena itu kita akan always win, selalu menang. Karena yang tidak abadi akan pergi dengan sendirinya. Tetapi kita akan menjadi saksi semuanya itu karena kita abadi. Hidup dengan perspektif kebangkitan kemudian mengubah seluruh hidup kita. Persoalannya bukan tidak ada lagi sesudah mengalami kebangkitan. Ada, tetapi tidak lagi menguasai kita. Kita tidak lagi terbelenggu, terbenam dalam persoalan hidup kita sehari-hari. Tetapi mengatasi. Karena kita mengalami kehidupan ini kemudian dalam perspektif kebangkitan. Yaitu kita mengalami kehidupan ini selalu bersama Tuhan yang hidup, konkret dan bangkit. Tuhan yang hidup itu bukan lagi kata orang, tapi dari pengalaman, mengalami sendiri. Bahwa Tuhan itu hidup, bangkit, dan hidup bersama saya. Menyertai sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi sekarang. Karena kita hanya bisa mengalami sesuatu yang terjadi sekarang. Kita tidak bisa mengalami besok. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengalami kemarin. Yang kemarin sudah lewat, yang besok belum datang. Yang bisa kita alami adalah yang sekarang. Dan kita mengalami Yesus yang hidup itu sekarang. Dan itulah sukacita. Itulah keselamatan. Karena kita mengalami Yesus yang hidup sekarang ini. Dan saya hidup di dalam Tuhan sekarang. Dan bagi Tuhan, yang ada hanya sekarang. Maka mari kita mengalaminya. Jangan hanya mengerti bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Tetapi mengalami Yesus yang sudah bangkit, yang sekarang hidup, sungguh-sungguh hidup bersama dengan saya, dan saya mengalaminya. Dan karena itu, selesai. Kita penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh kasih. Kita selesai dengan diri sendiri, dan kemudian mulai berbagi. Menjadi saksi kasih Allah. Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yang menemani setiap saat. Dan karena itu kelihatan dari kehidupan yang dijalani. Penuh syukur, penuh antusiasme, tidak terlalu banyak pikir, tetapi hadir sepenuhnya dengan kasih, dengan rasa syukur. Kita selalu memastikan bahwa setiap orang yang kita jumpai mendapat yang terbaik dari kita, yaitu pengalaman dicintai dan hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga ciptaan yang lain. Sehingga kemudian semua makhluk berbahagia. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa mengalami kebangkitan. Sehingga kebangkitan itu bukan karena kata orang, tetapi karena saya mengalami Tuhan yang sungguh bangkit dan sungguh hidup, karena saya mengalaminya sendiri. Tuhan hidup menyertai saya hidup di dalam Tuhan. Dan karena itu persoalan tetap ada, tetapi saya bisa mengatasinya. Karena saya hidup di dalam Tuhan. Dan itu kita wartakan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan, dengan sikap, dengan antusiasme, dengan hidup sepenuhnya. Penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh cinta kasih. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, saya akan berdoa dan memberkati saudara semua. Semoga para sahabat Kristus semua mengalami Yesus yang hidup, mengalami kebangkitan secara nyata. Dan karena itu, kita selalu hidup dalam rasa syukur, cinta kasih, dan sukacita. Semoga saudara sekalian dilimpahi berkat kebangkitan oleh Allah yang Maha Baik, sehingga Anda mengalami Tuhan sendiri yang hidup di dalam hidup saudara. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Jumat 10 April 2026. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.